Selamat pagi semuanya. Nama saya Fatih Wilaksana dari Singkir Sahabat Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisa algoritma genetika yang sudah saya lakukan dari studi literatur atau jurnal yang berjudul Penerapan Algoritma Genetika menggunakan metode turnamen seleksi untuk menyelesaikan CVRP pada optimasi rute distribusi LKS CV Larang-Sukma. Baik, sebelumnya pada algoritma genetika ini di notepad saya ada membuat sedikit catatan langkah-langkahnya. Yang pertama biasanya dilakukan inisialisasi populasi terlebih dahulu. Selanjutnya ada evaluasi fungsi tujuan, lalu seleksi, lalu reproduksi, crossover dan mutasi, terminasi, seleksi generasi berikutnya, lalu elitisme itu opsional. Oke, pertama-tama kita akan mencari tahu dulu kasus pada jurnal ini. Pada abstrak, Sivil Rasukma merupakan salah satu percetakan yang melakukan distribusi LKS ke sekolah-sekolah dasar yang ada di daerah kecamatan. Jarak tempuh untuk melakukan distribusi masih belum minimal. Tujuan penelitian ini menemukan rute terpendek dalam pendistribusian LKS. Penentuan rute termasuk masalah VRP, Vehicle Routing Problem, yang melibatkan lebih dari satu kendaraan dengan kapasitas tertentu untuk melayani pelanggan sesuai dengan permintaan masing-masing. Penelitian ini menggunakan CVRP, Capacitated Vehicle Routing Problem, dengan setiap kendaraan mempunyai kapasitas yang terbatas dan sama. Metode yang digunakan untuk menyelesaikan CVRP pada penelitian ada algoritma genetika dengan metode turnamen selection. Berdasarkan hasil uji coba ke-15 diperoleh nilai fitness terbaik 0,012763 dengan ukuran populasi 30 pada generasi ke-1000. Panjang jarak total terpendek yang diperoleh untuk proses distribusi pada uji coba ke-15 sebesar 78,35 km. Oke, selanjutnya kita akan melihat metode penelitiannya. Di sini mereka menggunakan studi lapangan, mereka melakukan observasi langsung ke tempatnya. Ada identifikasi masalah. Setelah terjun proyek, mereka mengidentifikasi masalahnya. Lalu studi pustaka. Di sini mereka mempelajari teritori yang sesuai dengan masalah pada CV tadi, masalah pendistribusian tersebut. Lalu mereka akan merumuskan masalah, lalu menentukan tujuan penelitian, lalu pengumpulan data, lalu pengolahan analisa data. Di sini pengolahan mereka merancang model matematika untuk CVRP-nya yang didasarkan oleh data studi lapangan tadi. Lalu melakukan pembuatan program menggunakan software Maltab 2016. Di sini mereka menggunakan software Maltab untuk membuat program ini dan menyesuaikan dengan permasalahan dan algoritma yang digunakan, yaitu algoritma genetika. Kita langsung saja ke hasil penelitiannya dan pembahasan. Model CVRP atau Capacitated Vehicle Routing Problem, pendistribusian buku LKS ini, CVRP itu salah satu model VRP dengan masalah batas kapasitas kendaraan yang homogen, berarti sama ya homogeneity. Untuk merancang model matematika VRP, ini dibutuhkan asumsi yaitu kita butuh jumlah titik pendistribusian, nanti kita inisialisasi dengan N. Nah, tadi kita tahu 30, ada 30 ya, ada 29 titik banget sama satu titik depot. Jumlah permintaan buku setiap sekolah yang terpenuhi, jumlah permintaan buku akan setiap sekolah tetap. Lalu ada kapasitas kendaraan, nanti ini inisialisasinya Q yang dipakai untuk membawa buku LKS, yaitu 3.000 buku setiap mobil ya. Setiap sekolah terhubung satu sama lain dengan jarak yang sama. Artinya C, IJ sama dengan CJI. Berdasarkan asumsi di atas, maka model matematika dalam prinsip evaluasi wilayah kecamatan jadinya I, J elemen dari I tidak sama dengan
30 J tidak sama dengan 0. 30 itu maksudnya tidak sama dengan ini jumlah titik pendistribusiannya. Lalu model multiplikasi VRP untuk distribusi operasi di wilayah kabupaten Sleman minimal Z S semesta 3K K-nya sama dengan 1, lalu 29 I-nya sama dengan 0, 30 C sama dengan 1. 3 kali CIJ XIJK dengan kendala dikunjungi tepat 1 kali oleh 1 kendaraan. Pada persoalan ini terdapat 3 kendaraan dengan jumlah titik sebanyak 29 titik yang harus dikunjungi. Ini jadi model matematika seperti ini. Lalu untuk permintaan semua titik dalam satu rute tidak melebihi kapasitas kendaraan yaitu 3.000 LKS. Ini model matematikanya digambarkan seperti ini. Setiap rute berawal dari depot yaitu titik 0 ke sekolah-sekolah yang berjumlah 29 dan 1 depart. Model matematikanya seperti ini. Setiap kendaraan yang mengunjungi satu titik pasti akan meninggalkan titik tersebut. Setiap kendaraan hanya mengunjungi tepat 1 kali. Model matematikanya seperti ini. Lalu setiap rute yang berawal dari depot akan berakhir juga di depot. Ini model matematikanya. Variabel X, Y, K merupakan variabel biner. Ini model matematikanya ditulis seperti ini. Lalu kita akan ke penyelesaiannya. Di sini di gambar 1 itu peta yang sudah diteliti tadi. Dari gambar kita bisa melihat kotak sekolah yang disuplai dan dapurnya dengan tanda yang berwarna kuning. Diasumsikan bahwa pada gambar 1 setiap jalan memiliki kondisi yang sama. Kemudian dilakukan pengambilan setiap lokasi sebagai simpul dan dapat dibuat graf kosong seperti pada gambar 2. Selanjutnya dibuat tabel jarak. Tabel jaraknya jarak antara titik yang sama adalah 0 dan jarak antara titik bersifat simetris titik 1 ke titik 2 sama dengan jarak titik 2 ke titik 1. Setelah diketahui tabel jarak, maka proses penentuan titik distribusi menggunakan algoritma genetika. Dapat dilakukan proses algoritma sebagai berikut. Yang pertama, kita akan pengkodean. Dan dalam hal ini merupakan representasi dari pencetakan, yang merupakan tempat awal pendistribusian dan sekolah-sekolah yang memesan LKS. Teknik representasi gen ini berdasarkan urutan peringkat sekolah. Urutan peringkat sekolah ini didapatkan berdasarkan data yang diperoleh dari CV Laraksuma dari percetakannya yang dipercetakan dengan gen 0. Percetakan yang dilakukan pada tabel. Kita zoom sedikit. Ini tabel representasi gen 0 di depot ya. Ini depot, ini sekolah. Gen ya, ini depot, ini sekolah. Ini adalah tabel matriksnya, walaupun agak jelas, tapi bisa dilihat berikan 0, 0, ini 0, 1, 1, 0, 1, 19,7. Untuk membagikan populasi awal spending, dan kita sekarang ke spending. Proses untuk membagikan populasi awal dilakukan dengan membagikan sejumlah individu secara acak, sehingga membentuk satuan populasi satu individu terdapat 29 gen yang berisi gen dari 1 sampai 29. Yang untuk rute penyusun LKS, contoh salah satu individu dalam populasi adalah individu 1, 29, sekian, yang permintaannya sekian. Evaluasi live fitness. Live fitness menyatakan bagus atau tidak kromosom individu. Semakin besar live fitness suatu kromosom menyatakan semakin baik kromosom tersebut dengan menggunakan format MATLAB. Ditentukan live fitness dari setiap individu. Live fitness dari generasi awal disajikan pada tabel 3. Tabel 3 ini live fitnessnya. Lanjut kita ke seleksi. Metode seleksi yang digunakan dalam metode turnamen selection. Jadi di sini ada induk satunya dengan individu 20, maka menjadi 2 sekian. Induk 2-nya sekian. Lalu kita melakukan pindah silang.
order crossover. Ini dari induk satunya 25, 22, 5, 20, 27 yang tadi dari hasil seleksi sama induk duanya. Lalu anaknya, anak satu, anak dua ini dari yang tadi juga tetap dipindahin. Lalu mutasi. Langkah berikutnya setelah dihasilkan anak dari hasil silang, anak tersebut akan diproses ke tahap mutasi. Skema mutasi yang digunakan dalam suatu mutation. Proses mutasi dilakukan pada anak hasil pindah silang dengan tujuan untuk memperoleh individu baru sebagai kandidat solusi pada generasi selanjutnya dengan fitness yang lebih baik dan langkah menuju solusi optimum. Berikut contoh individu hasil mutasi. Anak satu yang tadi, anak dua yang tadi, ini hasil setelah mutasi. Ada penambahan ya, ada perpindahan anak dua. Lalu pembentukan populasi baru. Proses penyandian gen membagi ke populasi awal, populasi fitness, seleksi, proses tadi lah ya. Kita ke generasi kedua, individu terbaik dengan nilai fitness tertinggi pada populasi awal dibawa ke populasi selanjutnya. Terus ini dinamakan sebagai elite teams. Terus elite teams bertujuan untuk menjaga agar individu yang bernilai fitness tertinggi tersebut tidak hilang dalam proses evolusi. Ini hasil percobaan algoritma genetikanya. Misalkan pada tabel 4, uji coba dengan ukuran populasi 30 didapatkan nilai fitness terbaik pada iritasi ke 1000. Nilai fitness 0,012763. Dapat dilihat bahwa setiap percobaan dengan semakin bertambah ukuran populasi dan jumlah generasinya, maka nilai fitness yang dihasilkan juga akan semakin baik. Di gambar pergerakan nilai fitnessnya. Ini pembagian rute pada hasil percobaan. Lalu maka ini di rute pertama, rute keduanya, ini rute ketiga dia dapat ini dari tadi gen, penentuan gen yang di atas tadi. Ini dari sini. Simpulannya, metode algoritma genetika dapat diterapkan pada penyelesaian CCRP dengan mengambil studi kasus distribusi LKS. Ini simulasi yang dilakukan dengan mencari solusi rute minimal dari depot ke lokasi pelanggan. Solusi diperoleh dalam bentuk pembagian rute dengan memenuhi kendala kapasitas setiap kendaraan, jumlah kendaraan, dan permintaan. Percobaan dilakukan 15 kali dengan parameter crossover rate dan mutation rate digunakan dibuat yaitu 0,8 dan 0,05. Ukuran populasi yang digunakan yaitu 10, 20, dan 30. Jumlah generasi yang digunakan dalam percobaan adalah 100, 200, 400, 800, 1000. Dapat dilihat bahwa setiap percobaan dengan semakin bertambah ukuran populasi dan jumlah generasinya, maka nilai fitness yang dihasilkan juga akan semakin baik. Sekian dan terima kasih dari saya. Mohon maaf jika terlalu cepat tanya atau kurang jelas atau kesalahan dari pembicaraan. Terima kasih.